Shalom, salam kasih dalam kasih Kristus. Kita boleh bertemu kembali dalam program Suara Kebenaran, Gemit Klasis Kota Kupang Timur. Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih, landasan sabda Tuhan yang saya pilih untuk kita renungkan saat ini terambil dari Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, kalau kita ingat sekitar tahun 90-an, itu 96 atau 97, dalam dunia tinju itu, dunia tinju kelas berat, nama Mike Tyson cukup menakutkan. Dalam pertarungan antara Holyfield melawan Mike Tyson, tatkala waktu itu Mike Tyson telah beralih keyakinan dari Kristen ke Muslim. Holyfield sebelum naik tinju dia mengenakan jaket yang di belakangnya tertulis kutipan sabda Tuhan ini, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya yakin ayat ini menjadi inspirasi bagi Holyfield, bukan saja bagi orang-orang percaya di berbagai tempat, tetapi bagi dirinya ada sesuatu kekuatan, suatu keyakinan iman bahwa ia mampu untuk melakukan pertarungan melawan Mike Tyson yang punya nama besar. Tapi dia mendatanginya bukan dengan mengandalkan kekuatan diri, tetapi dia mengatakan sebuah pengakuan iman bahwa dia mampu bertarung di dalam suatu kekuatan yang berasal dari Tuhan. Sungguh sabda Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kita sama-sama tahu siapa itu Paulus. Awal mulanya adalah Saulus, orang yang sangat jenius, ada di bawah gemblengan seorang guru besar Gamaliel. Jadi secara intelektual saya pikir tidak ada orang yang melebihi Paulus tatkala waktu itu. Tapi ketika dia mengalami jamahan kasih Tuhan, merubah total seluruh pandangan hidupnya. Bahwa ketika ia dijamah, dia diperbaharui, dia dipulihkan untuk menjadi orang yang mati-matian mau berjuang untuk Tuhan, membela Injil Kristus. Hidupnya tidak lepas dari tantangan. Hidupnya tidak lepas dari pergumulan dan persoalan. Kita sama-sama tahu berapa kali ada upaya untuk membunuh dia, karam kapal dan seterusnya. Semua itu dia lewati, semua itu mampu ia hadapi, tapi dia tidak pernah mengklaim sebagai kekuatannya. Dengan kerendahan hati dia mengatakan bahwa segala perkara yang ia alami itu sungguh ada kekuatan lain. Dan kekuatan itu tidak lain adalah kuasa darah Kristus yang mengubahkan. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, berkaitan dengan sabda Tuhan ini saya beri tema, milikilah kerendahan hati untuk mengakui kedaulatan Tuhan, kekuatan, kemahakuasaan Tuhan dalam hidupmu, dalam karyamu, dan juga dalam pelayananmu. Saya pikir ini menjadi suatu yang sangat penting bagi kita sekalian di zaman ini. Apapun peran dan tugas kita, tanggung jawab kita dalam pekerjaan, pelayanan, kita hanya boleh mampu menghadapi dan mengatasi segala persoalan kalau ada kerendahan hati untuk mengandalkan Tuhan.
Karena kekuatan kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah, baik dulu, kini, sampai selama-lamanya. Kekuatan dan kuasa Tuhan itu mampu memulihkan seorang Saulus menjadi Paulus, seorang yang begitu arogan, yang menganggap kekuatan dan kekuasaan bisa membumi hanguskan pengikut-pengikut jalan Tuhan, tapi berubah total karena kuasa kedaulatan Tuhan menjadi orang yang mau mati demi memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dalam Filipi 1 ayat 21, Paulus sendiri berkata, "Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Bapak, mama, saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih dimanapun saudara-saudari berada, saya pikir ini menjadi inspirasi bagi kita sekalian. Hidup kita dan pekerjaan serta tanggung jawab yang Tuhan beri tidak pernah luput dari tantangan, tidak pernah luput dari persoalan dan kesulitan, termasuk tatkala kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Saya pikir yang kita butuh adalah kerendahan hati untuk mau mengundang Tuhan memampukan kita sesuai dengan peran dan tugas yang dipercayakan. Bersama dengan Tuhan, saya yakin COVID-19 mampu kita hadapi. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak, mama, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur hanya kepadamu, ya Allah dalam Kristus, yang menganugerahkan hari ini buat kami. Terima kasih untuk segala tugas tanggung jawab yang Tuhan beri di pundak kami masing-masing. Kami mohon Engkau perlengkapi kami dengan kuasa, wibawa dan otoritas-Mu, sehingga pekerjaan dan tanggung jawab yang ada pada kami dapat kami kerjakan dengan sepenuh hati dan menjadi sebuah persembahan yang menjadi ukupan yang berbau harum di hadirat Tuhan. Ingatkan kami untuk selalu mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Teristimewa dikala dunia dan bangsa kami, daerah kami, provinsi, kabupaten dan kota yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur ini yang diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Tuhan, tolong kami semua, apapun peran kami, supaya kami mengerjakan semua itu di dalam takut akan Tuhan, mengerjakannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena sekecil apapun yang kami buat mungkin luput dari pandangan manusia, tapi tidak luput dari pandangan Tuhan. Biarlah Bapa, kebenaran sabda-Mu yang melawat kami saat ini, untuk senantiasa memanggil kami, untuk mengakui bahwa bersama dengan Tuhan, kami mampu mengatasi segala persoalan, mampu mengatasi segala pergumulan. Karuniakanlah kepada kami roh kerendahan hati itu, untuk selalu mau berjalan, bekerja, berkarya di dalam Tuhan. Ini doa kami Bapa, sempurnakan kami. Dalam Kristus Tuhan kami berseru dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, selamat memulai hari ini dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.